Baru saja kulihat kurir. Apa-apaan? Bajingan tua mana yang pesan makanan? Di Bangkak Gunung? Kalau dia tidak beri Jean-Paul. Akan kubiarkan dia rasakan murka. Kalau aku bajingan tua, maka kamu si kecil. Apa kau pesan ini? Apa? Apa begitu buruk mengantar makanan pada ayahmu? Tidak. Toh tidak akan sia-sia. Beri aku tips saja. 5 cents. Kau kurang ajar. Apakah begitu lucu membuatmu? Menggeleminnya? Sudah 5 tahun. Apa kau cukup? Kita punya puluhan ribu triliun. Apa itu tidak cukup? Aku tak peduli. Selama kau tak terima. Fais gaffe, jadi menantu. Accu ta campulant. Kau tahu saja, dia itu jahat. Apa kau buta? Apa kau benar-benar meninggalkanku? Dan keluarga demi dia? Qu'as eu apa? Aku tak peduli. Oh, pesananmu sudah kuantar. Un gars, beri Jean-Paul. Ini. Jadilah kurir seumur hidupmu. UPS, me le sais. Jingen. Louis, beri dia nilai buruk. Katakan saja dia terlambat. Siap, Tuan. Apa dia baru saja memberiku nilai buruk? Dia terlalu tua melakukan hal seperti ini. Aku harus melawan balik. Allô? Datang la gifle. Apa terjadi pada nenek? Fia, kenapa kamu masih di sini untuk pecundang itu? Nenek cinta pertama ada di rumah sakit. Dia sakit. Apakah kerabat ada di sini? Pasien ingin bertemu dengan saya cucunya. Silakan masuk. APA, nenek Jason sakit. Ada APA, cepat ayo pergi. Di mana Nathan? Dia ada di sini. Fia, pecundang malang itu pasti sudah kabur. Dia tidak peduli soal neneknya sendiri. Kenapa kamu peduli? Ayo pergi saja. Jason masih menunggu. Kamu benar, ayo pergi. Saillant. Sayang, nenek sekarang. Dia ingin bicara padamu. Ikutlah denganku dan bicara padanya. Oke? Aigreko. Hentikan, Nathan. Nenek Jason sakit. Minta nenek menungguku. Aku segera kembali. Jason Khan, qui n'a pas dit à la gifle. Kenapa kau peduli pada neneknya? Nathan, tenang saja. Jason butuh bantuanku sekarang. Tolong mengerti. Aku tidak bisa. Fais gaffe. Nenek baik padamu. Dia ingin bertemu terakhir kalinya. Kenapa kamu masih memikirkannya? Apakah aku suamimu atau dia? Itu juga nenekmu. Ikutlah denganku. Hei, kakak, sudah selesai? Apakah kami terlalu baik padamu? Kamu bukan apa-apa dibanding Jason. Dia dari keluarga besar. Dia kaya dan berbakat. Kamu hanya pecundang malang. Kamu bahkan tidak layak dibandingkan dengannya. Jason bisa beri Fea hidup mewah. Bisakah kamu? Fea, ayo pergi. Jangan buang waktu padanya. Jason akan tiba sebentar lagi. Dia butuh bantuan. Benarkah? Ayo pergi kalau begitu. Fais gaffe. Jika kamu pergi, kita selesai. Fia, cepatlah. Dan serahkan Nathan SI Pikandang ITU. Dia terlalu miskin untuk memberimu apapun. Kau dan Jason memang jodoh. Oh ya, Jason memberitahuku bahwa keluarga Cole akan berinvestasi lebih dari 10 miliar di perusahaan Jason. Ichla keluarga Cole, terkaya di Cloud City. Saat Jason mendapat uang itu, ia akan segera menjadi salah satu pria terkaya di kota, dan kau akan menjadi wanita kaya. Karen, hentikan. Bahkan jika aku bersama Jason, bukan karena uangnya. Tentu saja, kalian berdua bagai Romeo dan Juliet modern. Kalian hanya perlu mengatasi rintangan. Ayolah. Nenek. Seharusnya kau mengantar makanan ke Fia di hari hujan itu. Dengan begitu, kau takkan tertabrak mobil. Dan Anak nakal. Jangan marah padanya karena aku. Berhenti menangis. Bawa Fea ke sini. Aku perlu bicara dengannya. aku akan membawanya ke sini. Jason, setelah Fea mendengar soal nenekmu, dia tak sabar ingin ke sini. Ya, bagaimana kau akan berterima kasih padanya? Fia, terima kasih banyak. Aku telah merepotkan. Aku khawatir. Aku harus memintamu pura-pura jadi kekasihku. Sangga, aku berhutang besar padamu. Tidak APA Jason. Aku sangat senang membantu. Lagi pula, pura-pura jadi istrimu tak menggangguku sama sekali. Kalau begitu, ayo kita pergi. Garanti. Jason. Nathan, kamu gila? Kenapa kamu pukul dia? Dia teman sekelasku. Minta maaf padanya sekarang. Teman sekelas?
Itu tidak memberinya hak memelukmu atau memanggilmu istrinya. Kupikir dia hanya mencoba menghancurkan keluarga kita. Diam, Baroninnya kau mengenainya begini? Ini tidak ada hubungannya dengan Jason. Aku menawarkan pura-pura jadi tunangannya dan membuat neneknya senang. Dengan begitu, dia bisa pulih lebih cepat dan baik. Begitulah adanya. Kau yang kotor di sini. Sudah hentikan. Jason, Yang coupé du Lican Anya Jason. Kau tidak datang di pesta nenek ulang tahunnya karena dia saat aku di rumah sakit dan terlalu lemah untuk bangun. Kau memilih mengabaikanku karena dia. Sekarang karena nenek hendak meninggal, kau masih tak ada karena dia. Mengapa selalu karena dia? Fea, apakah kau istri atau dia? Nathan, kakak, itu hanya kecelakaan. APA? Kau tidak hendak meninggal juga. Aku dan Jason sudah lama kenal. Sudah sepantasnya aku membantunya. Memangnya kamu siapa menyuruhku? Aku dan Jason sudah kenal sangat lama. Ayo, Jason, abaikan dia. Kau tak bisa pergi. Tuan, bawa istrimu ke sini. Nenekmu hendak meninggal. Baik, aku mengerti. Aku segera ke sana. Feya, Kumon. Temani aku mengunjungi nenek. Ini keinginan terakhirnya. Jika kau tinggal di rumah sakit, Bersamanya malam ini. aku tidak akan lagi. Mangalan Jimu. Nathan, sudahlah. Aku muak denganmu. Sudah kubilang, aku akan menemuinya setelah selesai di sini. Kenapa kau masih begini? Hello. Baik, aku sebentar lagi tiba. Feya, nenek tidak enak badan. Mungkin kita harus pergi sekarang. Baik. Ayo pergi. Baik. Nathan, kau dengar dia. Nenek Jason ingin menemuiku. Bilang saja nenekmu menungguku. Aku akan menemuinya setelah selesai di sini. Berhenti di situ. Feya Su. Apa kau istriku atau dia? Baru saja bangun. Kamu cuma tukang antar. Kamu bukan apa-apa dibanding Jason. Jason kaya dan berbakat. Kalau aku bahkan tidak memperhatikan pria seperti. Seharusnya Fea tidak menikahi. Sekarang, kamu perlu tahu tempatmu. Dan berhenti mengganggu. Fea dan Jason. Peft. Kenapa hanya kamu? Mana istri tercintamu itu? Dia bahkan tidak datang. Ke nenekmu terakhir kali? Sudah kubilang. Dia tidak cukup baik. Menjadi Nona Cole. Tapi kamu malah melepaskan kerajaan bisnis yang kamu bangun. Memutuskan hubungan denganku. Dan bekerja sebagai kurir. Hanya demi bersamanya. Terus apa? Kenapa masih berdiri di sana? Cepat masuk sana. Dan bicara pada nenekmu. Pazangganyang Saresai. Kalian anak-anak. Berbuat baiklah. Nenek? Nenek. Maaf. Pasiennya sekarat. Aku tak ingin dia pergi dengan penyesalan. Jadi, aku menelepon dan berpura-pura jadi istri. Nenekmu ingin kamu punya. Sekarang kamu bisa memberikannya pada istri. Nenek. Cukup, berhenti menangis. Nenekmu telah menjalani hidup yang indah. Kamu boleh pergi sekarang. Teruslah mengantar makanan dan dukung istrimu yang baik itu. Ayah. Aku salah. Seharusnya aku tidak memutus denganmu demi dia. Mulai sekarang, aku akan melakukan apapun yang diinginkan keluarga. Kau serius dengan ucapanmu? Apa kau benar-benar akan menceritakannya? Ya. NAK. Aku sudah menunggu hari ini selama 5 tahun. Dasar anak, akhirnya kau sadar juga. Tidak ada kata terlambat. Aku akan membawamu kembali ke keluarga. Dan menjadikanmu CEO Grup Cole. Semua uang keluarga kita sekarang milikmu. Ayah, aku baru saja kembali. Kuraza. Itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Aku mungkin membangun Grup Cole. Tapi kaulah yang membuat kita keluarga terkaya di kota ini. Posisi CEO memang ditujukan untukmu. Terima kasih. Kenapa kau di sini sendirian? Di mana istrimu? Kukira dia akan ada di sini. Ini akta kematian nenekmu. Tante Tanggani, kau mungkin membutuhkannya nanti.
Terima kasih. Nathan? Apa yang kau lakukan di sini? Apa? Apa aku mengganggu? Menantu perempuan siapa dia? Aku pesan makanan bungkus. Dia kurir pengantarnya. Nenek, biar ku bawa nenek istirahat. Aku akan kembali sebentar lagi. Baiklah. Nathan, aku tak menyangka kau di sini. Bagaimana seharusnya aku menjelaskan ini pada nenek Jason? Kau tidak berutang penjelasan pada wanita tua itu. Kau berutang penjelasan pada nenek. Dia begitu baik padamu. Tapi kok? Kakak, bisakah kau berhenti mengeluh tentang ini? Nenek Jason sakit, dan dia terlalu sibuk untuk menjaganya. Dia sekarang sedang negosiasi, kolaborasi dengan grup Cole. Setelah selesai, dia akan dapat 10 miliar darinya. Tidak boleh ada kesalahan. Kau sebaiknya jaga nenekmu dulu. Diater la Lucibuc. Sangapération c'est Calico. Bagaimana denganku? Kapan kau pernah? Memikir konku. Apa maksudmu, Nathan? Kau bukan apa-apa dibanding Jason. Dia masih muda dan kini sudah menjadi manajer umum Summit Group. Selain itu, dia akan segera mendapatkan investasi dari keluarga Cole. Bagaimana denganmu? Dia bisa menghasilkan lebih banyak daripada yang kamu lakukan sebulan. Jika kau benar-benar peduli nenekmu, kau harus lebih banyak waktu dengannya. Dan berhenti Sialan, mengganggu. Feyasu, Ko. Nona Sugon, ya, ini adalah bisnis keluargamu. Seharusnya aku tidak ikut campur. Tapi aku tidak bisa setuju denganmu. Meskipun Tuan Cole tak hasilkan banyak uang, dia tetap suamimu. Berapapun penghasilan pria lain itu, dia bukan siapa-siapa bagi. Ini hanyalah fakta. Jika dia benar-benar hebat, dia seharusnya keluar dan sungguh-sungguh mencapai sesuatu daripada bersikap menyindir di sini. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Kau adalah istrinya. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau sangat peduli padanya? Sebenarnya kau urusi urusanmu sendiri. Kau. Jadi, kau pikir aku, Nathan Cole, tidak cukup baik untukmu, kan? Aku tidak bilang begitu. Namun, Nathan, jika kau tidak bisa melakukannya, sebaiknya kau jaga kepalamu tetap tunduk dan berhenti menyebabkan masalah bagiku. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Baiklah, aku harus pergi. Aku berkewajiban mengunjungi nenekmu. Saat nenek Jason sembuh, aku akan kunjungi nenekmu, oke? Menunggumu? Beraninya kau berkata begitu? Kau tahu nenek punya. Thea, kenapa kau lama sekali? Kenapa repot bicara dengan seorang kurir? Kau mempermalukan keluarga Han. Baik, aku segera ke sana. Baiklah, aku harus pergi. Minggir dari jalanku. Aku akan mengunjungi nenekmu. Tidak perlu. Dan tidak perlu itu. Mari berhenti bertemu. APA, maksudmu apa? Feyasu. Aku ingin. Kita tidak punya. Akta Nikatosh. Lebih muda begini. Mari berhenti bertemu. Nathan, bisakah kau berhenti? Kau bilang, Jason dan aku hanya teman saja. Teman, aku hanya pura-pura jadi tunangannya. Apa kau bodoh tak mengerti itu? Karena kau ingin mengunjungi nenek. Baiklah. Besok jam 11. Jalan XJ 128. Jangan terlambat. Kau bisa mengunjunginya terakhir kali. Thea, sudah selesai? Jason ada di bawah. Dia membawakan bunga untukmu. Kau pergi menjemputnya. Oak. Nathan, aku akan di sana. Aku harus pergi. Jason di sini. Ta. Seiya kembali. Nathan, Ya, saya buat sop ayam untuk Thea. Dia sedang sibuk. Bawa ini untuk dia. Aku tidak mau pergi. Aku sudah bekerja seharian. Aku sangat lelah. Dasar anak nakal. Kau pergi atau tidak? Cepat dan hati-hatilah. Kalau kau tampakkan supnya, akan kehajar kau. Aku berangkat. HEI. Nathan, kemarilah. Apa? Ayahmu memberiku sedikit uang. Ini, ambil saja. Aku tidak mau. Ko Saint-Pensaja. Lagipula. Diabukan Ayakulagi. Aku tak akan ambil uangnya. Ini bukan untukmu. Ini untuk cucu menantu perempuanku. Setelah uangku cukup, aku akan beli apartemen baru dan atas nama Thea. Kau takkan membiarkannya tinggal di apartemen sewaan selamanya, kan? Baiklah. Aku datang. Nenek? Ngapain nenek di sini? Nenek tidak di sini untukmu. Nenek ke sini mau bertemu Thea. Di mana dia? Sedang hujan. Kenapa nenek datang? Dia sedang tidak enak badan. Nenek bawakan minuman hangat. Bagus untuk kesehatannya. Nenek, Maafkan aku. aku terlalu buta untuk melihat. Aku memilih orang yang salah untuk menjadi cucu menantu perempuanmu. Tapi jangan khawatir. Aku sudah sadar kembali. Lagipula. Akan kubalas perbuatannya. Nathan, turut berduka cita. Tapi hidup terus berjalan. Apa rencanamu sekarang? Jika kau perlu, aku bisa bantu carikan kerja. Keluargaku punya rumah sakit. Kau bisa kerja jadi satpam di sini. Mereka bayar 5,000 sebulan plus asuransi dan bonus. Terima kasih. Tapi tidak. Tuan muda, kami datang menjemputmu pulang. Ayo pergi. Selamat pulang, Tuan muda. NK. Selamat pulang. NK. Saya sudah membuat deklarasi tersebut. Putra dari Zack Cole telah kembali. Dia akan menggantikanku sebagai CEO dari Cole Group. Ayah. Terima kasih. Dan jangan khawatir. Saya akan terus melakukan yang terbaik.
Nenekmu punya ekspektasi besar padamu. Jangan kecewakan dia. Bawa keluarga Cole ke tingkat yang lebih tinggi. Nenekmu akan senang melihat ini di surga. Nenekmu, pemakaman sudah siap. Upacaranya pukul 11 besok. Dia akan dimakamkan pukul 3. Kamu adalah putra tertua dari keluarga Cole dan pewaris dari Cole Group. Kamu bisa memimpin upacaranya dan membacakan pidato duka. Akan kurus, ayah. Satu hal lagi, ini tentang calon nyonya rumah di Cole Group. Ini. Aku khawatir kalau kamu tidak bisa menemukan istri. Jadi, ibumu dan aku sudah menemukan 2 kandidat untukmu. Kamu bisa pilih satu. Aku tak pilihkan satu untukku. Ada apa itu? Ayolah, pilih satu. Ayah, dia saja. Queen Reyes. Bagus, baiklah. Kamu bisa menikahinya setelah pemakaman. Bagaimana dengan yang lain? Batalkan saja kesepakatan itu. Terserah Anda. Hari Yang Sibuk. Beristirahatlah. Ayah, biar aku bereskan barang-barang nenek. Baiklah. Nenek, akhirnya kau pulih. Perselang. Perselang. Dia tuan muda keluarga Cole. Dia hilang perhantahan dan baru saja kembali. Kenapa dia sendiri? Kukira dia sudah menikah. Di mana istrinya? Neneknya baru saja meninggal. Istrinya seharusnya ada di sini. Kudengar dia tak pernah menjenguk saat neneknya di rumah sakit. Dia membantu pria lain merawat keluarganya. Dia tak sempat melihat neneknya untuk terakhir kalinya. Serius? Kenapa? Tuan muda keluarga Cole menikahinya? Cupid. Dia pasti selingkuhi tuan muda keluarga Cole. Tuan, sudah hampir jam 11. Kita harus mulai. Mari tunggu 10 menit lagi. Nathan, aku tak bisa datang. Aku harus pergi ke pemakaman bersama Jason pagi ini. Pemakaman ini sangat penting dan bisa menentukan masa depan Jason. Malam ini, aku harus hadiri pesta ultah nenek Jason. Katakan pada nenek bahwa aku akan mengunjunginya setelah pesta. Feya Su. Nenek sangat menyayangi. Beginikah caramu membalas budi? Nathan, sudah selesai? Jangan coba mempengaruhiku. Aku tidak memaksanya. Melakukan apapun untukku. Ada APA, haruskah aku hadiri keluarga Cole pemakaman sendirian agar kau bisa temui neneknya? Jangan pedulkan dia. Dia membesar-besarkannya. Hanya sebuah penyakit. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Hanya kematian kan? Semua orang akan mati. Aku muak sekali padanya. Siapa dia? Pikirnya dia itu? Jangan bahas dia. Itu hanya membuatku marah. Aku tak mau bersamanya lagi. Jason, ayo kita pergi. Akan tidak sopan jika kita terlambat. Aku mengandalkan keluargaku untuk investasi. Juga, Hidengard Tuan Muda, keluarga Cole telah kembali. Dia akan memimpin upacara hari ini. Dia pewaris keluarga Cole dan membuat Cole Group seperti sekarang. Jika aku bisa bicara dengannya, aku pasti bisa mengamankan investasi. Masuk akal, kita harus menjilat pada tuan muda Cole. Ayo pergi. Tuan Louis. Sudah waktunya. Anda boleh memberi penghormatan. Terima kasih. Nathan Cole? Nathan Cole? Camus, Nathan, ngapain kamu di sini? Sudah kubilang di telepon, aku akan ke nenekmu setelah ini. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu hanya membuatku muak sekarang. Feya Su. Aku membuatmu muak, kamu terlalu tinggi hati. Apa aku salah? Nathan, kiperinggakin kau. Ini tempat keluarga Cole. Kalau kamu bikin mereka kesal dan pengaruhi masa depan Jason, akan kebalas. Jason Khan? Kenapa Jason Khan lagi? Kukira kau sudah sadar dan datang menemui nenek untuk terakhir kali. Jelas, aku salah. Bajimu, Jason Khan ini Lebih penting dari segalanya. Apa maksudmu? Apa nenekmu? Ya, seperti maumu. Nenek telah tiada. Ku tahu, tepat sebelum dia meninggal, dia menggumamkan namamu dan ingin memberikan warisan keluarga padamu. Bagaimana denganmu? Kamu hanya Anja Karimuka pada Jason Khan ini. Kenapa dia meninggal? Tiba-tiba, aku memintanya menungguku beberapa hari. Dengarkan dia, menanggu dia. Dia pikir dia siapa? Dia bodoh sekali. Aku dengar, neneknya meninggal karena dia ingin mengirimkan makanan. Seharusnya dia menemani nenek suaminya, bukan malah menjilat pria lain.
Serius? Wanita tak tahu terima kasih. Kupikir siapa pria lain itu. Kenapa dia mau wanita seperti itu? Dasar bodoh. Kenapa tidak Bear tahu aku nenek meninggal? Bahkan tidak bisa mengirimiku pesan. Aku absen saat nenekmu sekarat. Apa kata orang lain tentangku? Dan Jason, bagaimana kira kira hidup di sini? Kau mencoba membunuh kami? Fais su. Nenek meninggal karenamu. Ini pemakamannya. Tapi kau hanya peduli padamu dan masa depan bajingan ini. Apa kau punya hati? Tak punya malu? Nathan, kakap. Aku yang salah. Tidak ada hubungannya dengan Fea. Kita salah tempat. Kami bermaksud menghadiri pemakaman keluarga Cole. Fea hanya memintamu pergi. Demi kebaikan Keluarga Cole adalah yang paling terkemuka di Cloud City. Bisakah kau menanggung akibatnya? Membuat masalah di pemakaman ini, semua yang Fea lakukan adalah untukmu. Tapi kau masih mencoba menyalahkannya. Karen benar. Kau tidak pantas mendapatkan Fea. Jaga saja jarakmu dari Fea. Ini uang. Cukup untuk pemakaman nenekmu. Tapi ada satu permintaan, bertingkahlah baik, jangan buat Fea kesulitan. Kota U. Ambil uang busukmu dan enyah dari sini. Jangan rusak upacara nenekku. Nona. Pemakaman Nyonya Cole diadakan di sini. Tunangan Anda, Tuan Muda Keluarga Cole, sedang memimpin upacara. Ayah Anda menyiapkan ini untuk Anda. Anda bisa memberikan ini kepada Tuan Muda. Tidak perlu. Saya di sini bukan untuk memberikannya. Lalu, untuk apa Anda di sini? Untuk membatalkan petunangan kita. Tolong jangan. Dia Tuan Muda dari keluarga terkaya. Jika Anda membatalkan pertunangan, ayah Anda akan murka. Memangnya kenapa? Queen Reyes takkan pernah menikah dengan pria yang tak ku kenal. Apa yang dia lakukan di sini? Apa dia? Siapa nama tunanganku? Nona, nama depan Tuan Muda Cole adalah Nathan. Nathan Cole? Ya. Wah, sungguh suatu kebetulan. Sepertinya aku perlu memikirkannya lagi. Jason, kamu baik-baik saja? Hanya luka kecil. Jangan sok kuat. Kamu berdarah. Nathan, dasar brengsek. Kenapa kau dorong Jason? Nathan, aku tahu kau benci aku. Karena tak menjenguk nenek. Saat ada kesempatan, serang saja aku. Jason tidak bersalah. Lagi pula, kita yang tidak patut disalahkan. Kenapa kau tak buat? Nenek menungguku? Cukup. Fais su. Aku muak dengan cerita absurd. Bawa dia pergi. Sekarang juga, Ko. bukan istriku lagi. Nathan, jangan berlebihan. Kau boleh menghinaku, tapi kau tak boleh menghina Jason. Minta maaf padanya sekarang. Kau ingin aku meminta maaf padanya? Dia tak pantas. Dialah alasannya. Nenek meninggal dunia. Dengan penyesalan. Terus kenapa? Nenek membuatkan APA. Tangan Jason terluka, dan dia difitnah. Juga, hari ini ulang tahun neneknya. Kenapa pemakaman hari ini? Tidak bisakah tunggu sebentar? Kupikir kau hanya tidak ingin nenek Jason senang. Apa katamu? Lagi pula, kau yang patut disalahkan. Atas kematian nenek, jika kau kaya dan berkuasa, seperti Jason, kau bisa cari dokter terbaik, dan obatnya. Nenekmu pasti masih hidup. Kau membunuh nenekmu. Ini karena berselingkuh dengannya. Berani kau menampakku? Ini karena bersama bajingan. Dia. Ini karena tidak tahu terima kasih. Fea, kau baik-baik saja? Kenapa kau menamparnya? Memangnya aku tidak bisa? Dia membuat masalah di pemakaman Nyonya Cole. Nyonya Cole tak bisa tenang. Bersyukurlah hanya ku tampar. Seharusnya aku membenana. Siapa kau pikir dirimu? Nathan tidak berkata apapun. Kau hanya sampah. Kenapa kau menamparnya? Aku istri Nathan. Menantu Nyonya Cole. Kalianlah yang masuk ke pemakaman nenek suamiku. Sekarang, bolehkah aku menamparmu? Istri. Omong kosong. Aku istri Nathan, cucu menantu nenek. Istri? Cucu menantu? Menurutmu, kau masih pantas? Nathan, kamu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ayah sudah memberitahuku tentang kita. Sepertinya kita ditakdirkan bersama. Nathan, berani kau memihak orang luar dan menyusahkan aku? Kamu yang mulai. Jangan salahkan aku jika tak berbelas kasihan. Para tamu terhormat, saya ingin kalian semua menjadi saksi. Nathan tidak berguna. Tak ada yang dicapainya dalam 5 tahun ini. Dia tak layak jadi suamiku. Karena itu, aku Fea Su, memutuskan putus hubungan dengannya. Kita bukan suami istri lagi. Apapun yang dilakukannya nanti, tak ada hubungannya denganku. Fea, aku sudah menunggu ini. Aku hanya tahan. Tunangan pecundangmu karena dirimu. Karena kamu sudah sadar. Aku tak perlu mengermatinya lagi. Hei, bawa pengawal ke rumah duka. Aku ingin lumpuhkan seseorang. Nathan, belum terlambat bagi untuk berlutut dan minta maaf ke Jason. Aku akan maafkanmu nenekmu. Kalau tidak, tak ada yang bisa menolongmu. Kau ingin aku berlutut dan minta maaf? Kamu dan bajingan itu bisa terus bermimpi. Nathan, bisakah kau berhenti? Apa yang kau lakukan hanya membuatku muak.
Kau tahu siapa Jason? Dia mengurus uang dari grup Summit, dan dia akan memperoleh investasi dari grup Cole. Saat itu, dia akan berdiri di puncak. Kau bukan siapa-siapa dibanding Jason. Perani Baronnya kau mengenainya? Yah, dulu kupikir kekasihmu ini benar-benar seseorang. Aku sangat kecewa. Apa kau pikir uang membuat keluarga Han keluarga kaya? Keluarga Reyes punya puluhan miliar, dan tidak menyebut diri mereka kaya. Berapa banyak milik keluarga Han? Ratusan juta? Untuk APA Kezambangan ini juga, sejauh yang ku ketahui, Grup Summit berutang miliaran sekarang. Karena kesalahan Jason Khan, jika kau tak dapat investasi, keluarga Khan akan bankrupt. Omong kosong. Grup Summit adalah bintang yang naik, keluargaku di puncaknya. Tidak mungkin bangkrut. Juga, keluarga Han selalu menjadi keluarga terpandang. Bahkan jika kami tak sekaya keluarga besar lain di kota awan, tapi kami adalah keluarga paling terhormat di kota. Bahkan keluarga Cole perlu memohon untuk bekerja sama dengan Lajapila, Queen Reyes, gadis tercantik di kota awan. Tak henti menjajar. Saya habis-habisan. Dia sangat ingin menikahiku. Namun, Feya akan selalu menjadi satu-satunya untukku. Memohon untuk bekerja denganmu, kenapa aku belum pernah dengar? Kau hanya kurir. Apa yang kau tahu? Kau bilang Nona Reyes sedang mendekatimu. Kenapa aku tak pernah dengar itu? Hahaha. Nona Reyes wanita bangsawan. Kau siapa? Lagi pula, aku bicara soal kelas atas. Wajar jika kau tak pernah dengar. Aku Queen Reyes. APA aku berhak tahu sekarang. Kau putri keluarga Reyes, Queen Reyes, kenapa kau dan Nathan? Kau, putri keluarga Reyes, maka aku tuan muda keluarga Cole. Tepat sekali. Mengapa putri keluarga Reyes ada di sini? Berani sekali kau menyamar jadi Nona Reyes? Kau sangat sombong dan bodoh, sama seperti Nathan. APA? Kau tak percaya padaku? Baiklah, biar ku tanya. Kau Kinal Hilkon. Konyol. Itu ayahku. Tentu saja aku kenal dia. Kalau begitu, ayahmu baru saja menelepon dan meminta keluargaku untuk meminjam uang. Keluargaku sudah setuju. Tapi setelah mendengar betapa hebatnya Summit Group, Kereza tidak, keluarga Han butuh meminjam uang dari kami. Akan ku beritahu ayahku sekarang dan minta dia membatalkannya. Sayang, mengapa dia tahu tentang ini? Apakah dia benar Nona Reyes? Itu tidak mungkin. Nona Reyes sangat misterius dan jarang muncul. Aku tak pernah berhasil menemuinya. Dia wanita yang mulia. Mengapa dia mau membantu pengantar barang sepertinya? Sudah kubicarakan dengan ayahku. Sudah dibatalkan. Permainan yang bagus. Bagus sekali. Saat anak buahku tiba, kau akan lihat. Tuan Khan. Tuan Khan. Anak buah Jason sudah tiba. Nathan, kau akan berlutut dan minta maaf? Aku bisa minta Jason memaafkan demi pertemanan lama. Itu tidak perlu. Keres kepala. Senen, tepat waktu. Aku perlu kau patahkan kaki mereka. Habisi mereka. Ada apa denganmu? Kau tidak jengkel aku? Ku bilang, habisi mereka. Tuan muda. Kau sudah besar sekarang, sampai tidak mau ikuti perintahku, kan? Berhenti. Ayah, kenapa di sini? Dasar anak nakal. Apa yang kau lakukan? Kenapa pihak Reyes bilang tidak akan meminjamkan uang karenamu? Kau tahu betapa susahnya bagiku mendapatkan uang itu. Sekarang kau merusaknya. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu soal itu. Ini kau. Kau tidak percaya aku Queen Reyes. Sekarang bagaimana? Akankah kau percaya? Queen, kau di sini juga. Apakah Jason tadi menyinggungmu? Jika dia menyinggungmu, akan kuberi dia pelajaran untukmu. Tapi kami sangat butuh uang. Grup kami punya ribuan karyawan. Aku butuh uang untuk gaji mereka. Queen, bisa kau bantu aku dan hubungi ayahmu? Tuan Khan, jangan salahkan aku jika aku kejam. Putramo, merusak reputasi tunanganku dan diriku. Dia bahkan mencoba memukuli kami. Dengan pria seperti itu jadi YM Summit Group. Aku cukup khawatir jika kami meminjamkan uang. Uang kita takkan pernah kembali. Benarkah yang dia bilang? Ayah. Awalnya, aku tak tahu dia putri Reyes. Diam kau. Dada kau akan menghancurkan kita. Jason. Tuan Khan. Ini semua salahku. Jason melakukan itu untuk membantuku. Nona Reyes. Apa yang kami lakukan yang membuatmu kesal? Mengapa kau harus melakukan ini pada kami? Apakah karena aku sangat cantik sehingga aku bisa merebut posisimu sebagai primadona kota awan? Itu konyol. Kau hanyalah gadis desa. Kau bukan siapa-siapa. Kau pisik, tidak becus, dan korup. Kau tidak bisa menjadi sainganku dalam 20 tahun ke depan. Nona Reyes. Kau sangat sombong. Garen, kenapa kau di sini? Seseorang mengganggumu. Sebagai sahabat, aku harus datang membantu. Hammond, kau di sini juga. Jason, kau. Oh, aku baik-baik saja. Karen, ITU Nathan Cole. Nathan Cole, kau pikandai. Kau seharusnya beruntung bisa menikahi sahabatku. Kau seharusnya bersyukur. Tapi sebaliknya, kau berani memihak orang luar dan mempermalukan Feya. Kau bajingan tak tahu syukur. Aku ingin tahu apakah ada yang mau menikahimu. Kecuali sahabatku, kau akan jomblo selamanya. Itu bukan urusanmu. Kau pasti Queen Reyes, kan? Nona muda dari keluarga Reyes dan primadona terkenal kota awan. Biasa saja, keluarga Reyes memang besar.
tapi tidak cukup besar untuk mengizinkanmu berbuat seenaknya di sini, bersikap sombong pada kami, dan mengganggu sahabatku. Kalian berdua bajingan. Ini yang harus kalian lakukan. Serdekla, Berlutut dan minta maaf pada sahabatku dan temanku. jika tidak, Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Karen, hati-hati bicara. Dia putri keluarga Reyes di kota sungai. Hammond, jangan takut pada mereka. Jadi, bagaimana dengan Reyes? Dengan kehadiranku, bahkan pemimpin Reyes datang, dia takkan bisa berbuat apa-apa. Nona Gwen, Anda sangat percaya diri. Tapi sejauh yang ku ketahui, apakah itu aset, properti, atau sejarah dibandingkan dengan Reyes di belakang Queen? Kau tak ada apa-apanya. Beraninya kau meremehkan Queen dan Reyes? Walau kau pecundang, kau kekep tahu banyak, kau benar. Kami tak ada apa-apanya dibanding Reyes. Tapi bagaimana dengan keluarga terkaya di kota awan, keluarga Cole? Calon suamiku, Kiweris keluarga kaya Cole, kembali setelah hilang bertahun-tahun, dan mengambil alih grup Cole. Dan aku punya kontrak pernikahan dengan putra bangsawan Cole. Sejak kecil, aku akan menikah dengan Cole 3 hari lagi, menjadi nyonya keluarga Cole. Sekarang, cukupkah itu membuatku setara denganmu? Keponakanku, apa kau serius? Tentu saja. Kontrak pernikahan ada di rumahku sekarang, dengan tanda tangan ayah dan kepala keluarga. Dari keluarga Cole, Zack Choles. Tertulis jelas. Hammond, bagaimana mungkin itu palsu? Karen, jadi artinya, kau akan menikah ke keluarga kaya. Dan menjadi nyonya di sana 3 hari lagi? Selamat. Karen punya latar belakang lebih baik dari kukira setelah menikah dengan Han. Aku bisa melampaui Karen dengan status bangsawan. Tapi tak kusangka, Karen punya kontrak nikah dengan keluarga terkaya. Setelah dia menjadi nyonya Cole, meski bersama Jason Han, dia tetap akan melampauku. Via. Jangan iri. Setelah aku menikah dengan keluarga Cole dan menjadi nyonya keluarga, aku akan meminta suamiku. Aku minta suamiku untuk mendukung grup Summit Jason. Lalu, belum lagi investasi puluhan miliar, aku bisa dapatkan ratusan miliar untuk grup Jason. hanya dengan rayuan manis pada suamiku. Karen, kami ingin berterima kasih dulu. Karen, terima kasih banyak. Dengan bantuanmu, ayahku tak perlu lagi menjilat Reyes. Keponakanku. Kami akan bergantung padamu nanti. Jangan khawatir, Paman. Tapi aku punya syarat. Setelah aku menikah dengan keluarga Cole, kalian harus membuat Jason menikahi Fea. Ini. Kenapa? Kamu tidak mau? Ya, tentu saja. Karen. Bahkan tanpa dukungan dari keluarga Cole, tetap menikahi Fea. Kau tahu betapa aku mencintai Fea. Tegaslah kalau begitu. Jelaskan padaku. Jean-Gon l'a convaincu. Ayahku memberiku 2 kontrak pernikahan. Kau. Jean-Gon marah. Aku akan membatalkan salah satunya sekarang. Nona Gwen. Maaf, tapi aku bukan pasanganmu. Apa maksudmu? Aku ingin membatalkan kontrak pernikahan denganmu. Ada apa denganmu? Aku akan menikah tuan muda keluarga Cole, pewaris orang terkaya. Apa kau pikir kau tuan muda keluarga Cole? Tepat sekali. Nathan Cole, apakah kau menyamar jadi dia? Batalkan pernikahan? Kau pikir dirimu siapa? Karen tidak akan menikahimu walau kau bayar. Tepat sekali. Dasar bodoh. Apa kau pikir kau tuan muda keluarga Cole? Sebaiknya kau percaya padanya. Dia Tuan Cole. Nona Reyes. Lelucon ini tidak lucu. Menurutku, kau hanya iri karena aku cukup beruntung untuk menikahi keluarga Cole dan menjadi istri orang terkaya. Tapi waktunya belum tiba. Keluarga Cole akan mengadakan pernikahan lu. Nona Reyes, kau boleh datang dan menyaksikan pernikahanku. Jangan khawatir. Dia akan ada di sana. Tapi pertama, berhentilah mengatakan aku suami. Mon Jijikan. Aku memanggil tunanganku suami. Apa urusannya denganmu, dasar pecundang? Urus saja urusanmu sendiri. Pergi sekarang. Kau membuat Fea dan aku muak. Kau yang seharusnya pergi. Ini pemakaman nenek. Kalian berdua sebaiknya pergi. Dengan senang hati. Fea, ayo pergi. Kita tidak perlu di sini. Tunggu, Fea Sue. Nathan Cole. Sudah kukatakan kita akan bercerai. Sekarang kau mau apa? Kau ingin rujuk lagi? Tapi aku takkan pernah ingkar. Jangan bermimpi. Abaku sudah gila. Aku cuma mau ingatkan. Besok aku balik ambil barang-barangku. Kau. Baiklah Nathan Cole. Kau memang hebat. Ku peringatkan. Ambil sampahmu dan pergi. Handasan kau pikandang melarat. Yang kau pedilikan kuma tempikan sampah. Fea, jangan buang waktu untuknya. Ayo pergi. Nathan Cole si pecundang itu. Ada APA dengannya. Hari ini dia nekat. Berani membalas di depan orang. Dulu, dia langsung diam. Cepat-cepat minta maaf. Meski aku cuma kesal sedikit. Berani karena di rumah sendiri. TAPI Karen. NN Reyes itu putri bangsawan. Dari keluarga kaya. Ngapain dia mau sama Nathan Cole? Kamu yakin begitu? NN Reyes cuma kasihan padanya. Jadi dia main sandiwara dengan mantanmu untuk marahin kamu. Kereza, putri kaya, mau nikah sama kurir. Cuma iseng-iseng doang, paling-paling. Kalau udah bosan nanti, Queen Reyes pasti buang dia. Setuju. udah, jangan bahas dia lagi. Aku traktir makan mewah, buat rayakan. Cerai dan lepas si brengsek itu. Tapi Jason ada acara. Jadi dia pergi sama ayahnya. Kalau tidak, kita bertiga bisa makan. Gak apa. Kita berdua saja makannya. Sekalian aku rayakan juga. Kau akan jadi istri orang terkaya. Biar ku sampaikan, aku harus jadi bridesmaid di pernikahan. Pasti. Cuma Bastie yang bisa jadi bridesmaidku. Ayo pergi.
Quinn, Karena kamu belum menikah dengan Nathan. kamu tidak perlu berpakaian hitam dan hater. Tuan Cole, itulah yang seharusnya kulakukan. Kakek Cole telah meninggal. Sebagai cucu menantunya, aku harus memenuhi kewajiban berduka cita. Meskipun kami belum resmi menikah. Terima kasih untuk itu. Saya terkejut dengan jurang antar individu. Apakah kau sudah putus hubungan dengan Fea? Aku masih punya barang di rumahnya. Aku akan ambil besok. Baiklah kalau begitu. Kau akan menikah 3 hari lagi. Jadi daftarkan pernikahanmu dulu. Quinn, Bagaimana menurutmu? Seperti katamu, Tuan Cole. apa? Kenapa Tuan? Ya. Aha, Benar sekali. Tuan Yuda, kita tiba di komunitas O. Cari tempat parkir. Aku jalan saja. Ini semua barangmu. Mulai sekarang, kita tidak akan berhubungan lagi. Manadwa Sweater, Yong Nenek Buat Quand Sebelum Meninggal, Sudah kubuang. Itu dari almarhum. Tidak baik. Feyasu. Kau tahu itu peninggalan terakhir nenek. Bagaimana bisa kau? Bisakah kau diam? Kau terus bicara soal orang mati. Itu menjijikan. Aku tahu kau hanya mau uang. Ambil ini. Ambil dan pergi sana. Kenapa? Mau lagi? Ini cek kosong. Mau berapa? Tulis angka berapa saja. Tunggu, tapi ada syaratnya. Jor Fia. Tuan Han, pantas saja Anda dari keluarga kaya. Anda cukup murah hati. Saya menghargainya. Kau pekandang seraka. Sudah beres. Terima kasih. 999 juta dan 99.999. Kau hilang. Tuan Kan. Kau mampu membayarnya, kan? Jika aku tidak mampu. Hentikan sombongmu. Kau. Nathan Cole. Berhenti di situ. Aku tahu. Kau marah pada Jason dan aku. Tapi sejujurnya, kau tak perlu melakukan ini. Jika kau ingin memory dan balas dendam, katakan saja pada. Jangan main licik. Ini hanya membuatku makin membenci. Ya, aku tak pantas untukmu. Tapi bagaimanapun, kita pernah jadi suami istri. Aku ingin memberimu nasihat sebelum berpisah. Jangan coba ambil apa yang bukan milikmu. Kentana, nona muda dari keluarga Reyes. Dia mungkin tertarik padamu sekarang, karena dia kasihan padamu. Tapi menurutmu ini akan bertahan lama? Bukan urusanmu. Itu dia. Kenapa Nona Reyes lagi? Apa dia tidak bosan? Sudah kau singkirkan masalah itu? Ya. Ayo, Nathan. Masuk mobil. Ayo ke kantor catatan sipil. Jason, apa aku salah dengar? Nona Reyes mau nikah dengan Nathan Cole? Aku tak mengerti. Ada apa dengan Nona Reyes? Kenapa dia mau nikahi Nathan Cole? Itu tidak mungkin. Nona Reyes sangat terhormat. Tapi Nathan Cole pecundang saja. Nona Reyes takkan pernah menikahinya. Kurasa itu agar kau kesal. Kalau kau masih khawatir, kita bisa ikuti dan lihat. Kau cantik sekali di foto. Aku tahu. Ayo foto bersama. Abayong Bekula Sukan. Nona Reyes, kau benar nikahi pecundang ini. Aku tak mengerti kenapa. Aku paling kinol Nathan Cole. Dia hanya pecundang. Dia takkan pernah sukses. Dia tak pantas untukmu. Nona Reyes, kau putri keluarga kaya. Kenapa kau rendahkan diri dan menikahinya? Kau memalukan dirimu. Sekarang kau tahu, aku Putri Reyes di kota awan. Aku ingin bertanya, apakah pantas menghakimiku? Aku tidak sombong dan dangkal sepertimu. Aku ingin mengingatkanmu, Nona Su, dengan latar belakang dan status sosialmu saat ini. Kamu tidak pantas menghakimi tunanganku. Jadi ini peringatanku. Hormati calon suamiku. Jika tidak, akan kebuat kau membayar harganya. Hahaha. Nona Reyes, jangan bermusuhan. Fea mengatakan itu demi kebaikanmu. Dia tidak ingin kau tertipu orang berniat buruk. Nona Reyes, kamu punya latar keluarga baik dan penampilan menarik. Pasti banyak pengagummu. Jangan biarkan pecundang memanfaatmu. Kau terlalu bodoh dan buta tak tahu dia siapa. Kalian orang picik, takkan pernah tahu betapa hebatnya suamiku. Dia, hebat? Pecundang ini tak punya mobil. Mungkin dia jemputmu naik skuter bututnya. Siapa bilang aku tak punya mobil? Mobilku di belakangmu. Skuter ini? Yang sebelum skuter itu. Mobil mewah? Ya. Hahaha. Muda Mempul, kau pikir aku kan percaya itu? Permisi, Tuan. Maaf, mobilku netral lalu meluncur. Berapa? Ganti rugi? Saya bayar. Maaf, tapi itu bukan mobilku. Ini mobil Tuan Muda kami. Bicaralah pada Tuan Muda kami soal ganti rugi. Siapa Tuan Muda Anda? Saya. Pergi sana. Saya tak mood bercanda sekarang. Nona Reyes,
Sekarang kau lihat. Betapa menjijikannya dia kan? Dia pecundang sekali. Tapi selalu mimpi jadi kaya. Penuh kebohongan. Belum terlambat sekarang. Sifat ceraikan dia. Jika kau menikahinya, kau akan menyesal. Kau yang akan menyesal nanti. Tuan Yuda, saya sudah panggil toko servis. Mereka bilang biaya rusaknya 520.000. Berapa ganti ruginya? Ini. Kau. Jadi ini benar mobilmu? Ya. Apa ITU sebuah kekeliruan? Bagaimana mungkin? Kau hanya kurir. Dan mobil ini berharga puluhan juta. Kau takkan pernah mampu membeli. Karena kau bukan orang asing. Dan kita sudah lama saling kenal. Bagaimana kalau begini? Aku beri diskon. 500.000. Jadikan angka bulat. Bagaimana menurutmu, Tuan Han? Kau setidaknya mampu membelinya, kan? Kau terdengar kaya saat kau memberiku cek barusan. Nathan Cole, kau menang kali ini. Tapi sebaiknya kau berdoa agar Nona Reyes selalu mendukungmu. Jika tidak, kau bisa dibuang seperti sampah setelah dia bosan padamu. Terima kasih atas perhatian. Urus mobilku dulu. Nathan Cole, kau hanya pikandang yang bergentang pada wanitamu. Apa yang membuatmu begitu bangga? Kau pikir ini akan membuatku menyesali perceraian kita? Sebelina, pecundang sepertimu, berlindung di balik wanita, hanya akan membuatku jijik. Dan kau coba ancam aku dengan identitas Nona Reyes. Setelah Karen menikah besok, dan jadi nyonya rumah keluarga Coles, kau akan kena besunya. Siolala, kau akan menikah dengan keluarga Coles. Kau. Lagi pula, Nona Sue, tidakkah kau pikir kau munafik? Kau terus bilang Nathan Cole, mengandalkanku untuk menindasmu. Tapi sekarang kau melakukan hal yang sama. Kau coba mengandalkan sahabatmu, Untuck Palace dan Dam Harakami. Sebagai pecundang total, kau pikir kau pantas sombong di sini? Oh, sepertinya kamu harus mengantarku. Tunggu. Mana skuter pengantaranmu? Bisa antarkan aku pulang naik skuter? Ada di sana. Asal kau tidak keberatan. Tentu saja, aku tidak keberatan. Tidak seperti orang lain. Selama itu orang yang kucinta, aku tidak peduli meski naik skuter. Kalau begitu, ayo. Ayo Dia benar. Aku bukan yang akan menikah dengan keluarga Cole. Jika aku berdenggan dengan Tuan Cole, dia tidak akan berani memperlakukanku begitu dan mempermalukanku. Bahkan Jason Han dan Karen Gwen harus tunduk padaku dan hormat. Tapi kenapa? Aku lebih cantik dari Karen. Tapi kenapa kekasihku jauh lebih buruk darinya? Kenapa aku tidak bisa menikahi Tuan Cole? Hanya pantas untuk Nathan Cole dan Jason Khan? Cenengla. Via, mereka akan segera celaka. Setelah Karen dan Tuan Cole menikah besok, kita akan dapat investasi puluhan miliar. Lalu, bahkan keluarga Reyes harus tunduk pada kita. Tidak, aku akan mendapatkan apa yang kuinginkan. Ayo kita mendaftar pernikahan juga. Jason, aku sedang tidak mood hari ini. Bagaimana kalau lain kali saja? Baiklah. Pilih hari baik untuk daftar nikah. Ayo kita makan dulu. Kita perbaiki mobilnya setelah makan. Selera Nyonya Reyes buruk sekali. Dia beli mobil mahal untuk si pecundang. Best, si kaya Cloud City, Zach Cole, akan gelar nikah putranya di Silver Hotel. Konon kata, biaya nikah ini lebih dari 100 juta. Ayah, apa maksud mereka? Semua orang di kota tahu. Aku akan menikah dengan keluarga Cole besok. Tapi mereka tak pernah datang berkunjung. Aku bahkan tahu tempat nikahku dari berita. Apa mereka akan batalkan pernikahan? Kurasa tidak. Kepala keluarga Cole itu orang besar. Kata-katanya berarti. Lagi pula, semua tahu kau akan masuk keluarga Cole. Jika mereka batalkan sekarang, mereka juga akan malu sendiri. Jangan khawatir, kau akan menikah besok. Bagaimana prosedur nikahnya? Seperti apa suamiku nanti? Kapan mereka akan jemputku? Ada berapa pengiring pria? Aku tidak tahu semua itu. Masuk akal. Saya akan telepon Pak Cole sekarang. Halo, Dengan siapa saya bicara? PAK Cole, soal nikah besok. Anda? oh Rivers, maaf. Saya kira-kira ini sibuk urus keluarga. Anak saya dan saya sangat sibuk. Sampai lupa memberitahu Anda. Putra saya akan menikah besok. Datang dan ikut berbahagia. Semua sudah saya urus. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Anda tamu istimewa saya. Anda harus datang. Hahaha. Semua sudah Anda urus. Kalau begitu putri saya dan saya akan menanti pernikahan besok. Baik. Sekarang Anda tak perlu khawatir. Ya, saya lega. Saya akan minta Fea temani pilih gaun nikah. Karen, kamu beruntung sekali. Kamu punya keluarga hebat. Sejak kecil kau bertunangan dengan putra orang terkaya. Sekarang kau akan menikah ke keluarga kaya dan memiliki harta ratusan miliar. Tidak sepertiku. Aku terburu-buru menikahi si pecundang Nathan Cole. Fia, jangan sedih. Kau sudah bebas dari Nathan Cole kan? Lagi pula, Jason juga berjanji menikahimu. Jason tidak buruk. TAPI, dia tak bisa dibanding dengan Tuan Cole. Fia, kebahagiaan datang dari rasa cukup. Walau Summit Group dari keluarga Hat tak sekaya dan sekuat keluarga suamiku, tetap masuk jajaran teratas di Cloud City. Lagi pula, aku akan minta suami membantu Summit Group lebih banyak. Terima kasih, Karen. Oh ayah, Karen. Bisakah kau beri aku nomor Tuan Cole? Kenapa kau ingin nomor suamiku? Apa kau mau merebutnya dariku? Tentu saja tidak, Karen. Kau sahabatku. Aku takkan pernah merebut pria. Hanya saja jika ada apa-apa di hari pernikahanmu, aku bisa hubungi suamimu. Kau akan pakai gon kegiatan nanti. Kau tak bisa bawa ponsel.
Fea, aku hanya bercanda. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Tentu saja, aku selalu mempercayai TAPI. Aku juga tidak punya nomor suamiku. Aku hanya punya nomor ayahnya. Kami berkomunikasi lewat ayahnya. Baiklah, beri aku nomornya. Ambilkan ponselku. Anakku. Kamu akan menikah besok. Setelah kamu menikah, beban pikiranku akan hilang. Tapi sayang sekali, nenekmu tidak bisa melihat ini. Ayah. Semua ini salahku. Jika aku mendengarkanmu, mungkin nenek tidak akan. Kakak. Biarkan masa lalu berlalu. Kamu akan segera menikah. Kita seharusnya tidak sedih, kan? Halo. Dengan siapa saya bicara? Anda Tuan Cole tua? Saya Fia Sue. Saya sahabat Karen dari keluarga Gwens. Apakah Anda kenal saya? Fea Sue. Ya, Tuan Cole tua. Bisakah Anda memberitahu saya, apakah Tuan Cole ada di dekat telepon sekarang? Atau, bisakah Anda memberi nomor teleponnya? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan padanya. Ani Fea Sue. Dia ingin memberitahumu sesuatu. Mau Anda jawab? Tentu. Halo? Ada apa? Hai Tuan Cole. Nama saya Fea Sue. Saya sahabat tunangan Anda, Karen Sue. Saya tahu Anda mungkin tidak mengenal saya, tapi tolong beri saya beberapa detik. Saya ingin memberitahumu sesuatu. Sepertinya, dia belum mengetahui identitasku. Silakan. Baiklah, Tuan Cole. Saya tahu Anda akan menikahi Karen Gwen besok, tapi sebaiknya Anda berpikir 2 kali. Dia sahabat saya paling mengenalnya. Dia kejam, dan angkuh. Selain itu, dia tidak secantik saya. Dia tidak pantas untuk Anda. Sebaiknya Anda batalkan pernikahan. Tapi saya sudah umumkan pernikahan saya besok. Jika saya tidak menikahinya, apa yang akan kulakukan dengan pernikahan besok? Saya tidak bisa membiarkan tamu datang sia-sia. Maksudku, jika Anda tidak keberatan, bagaimana denganku? Aku sudah lama menyukai Tuan Cole. Aku cinta kamu sepenuh hati. Lagi pula, aku jauh lebih cantik darinya. Tubuhku lebih seksi darinya. Jika kau tak percaya, aku bisa kirim fotoku sekarang. Selain itu, aku janji akan selalu menjaga. Aku bantu dan berimu anak. Aku akan jadi istrimu selamanya. Persa battant ma Kamapaini. Kau tak sabar merebut pria sahabatmu. Dalam kasus ini, aku akan mengabulkan keinginan, dan Karen Gwen lihat sifat asli sahabatnya. Halo? Kau benar. Kamu jauh lebih cantik darinya, seperti katamu. Aku jemput jam 9 pagi besok. Tunggu aku di rumah. Pakai gaun pengantinmu. Benarkah, Tuan Cole? Kau bilang, akan menikahiku? Kau akan jadikan aku istrimu? Memangnya kenapa? Seperti katamu, sahabatmu Karen Gwen tak pantas untuk aku tak pernah ingin menikahinya. Besok ku umumkan bahwa kau pengantinku. Baik Tuan Cole, kalau begitu, aku akan menunggumu besok. Tolong kirim mobil jemput aku. Anak nakal. Apa yang akan kau lakukan? Akan kau nikahi lagi wanita jahat ini? Mengulang kesalahan? Kau lupa mengapa nenekmu meninggal? Aku takkan lupa. Sejak nenekku meninggal, aku tak pernah memaafkannya. Untuk besok, aku hanya ingin dia bayar perbuatannya. Baiklah kalau begitu. Kau sudah dewasa sekarang. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Aku tak mau kau mengulang kesalahan. Tuan Lewis. Buka pintunya, periksa siapa di luar. Hello, Pak Cole, Tim, Jim. Silakan duduk. Cepat, sajikan teh. Oh, tidak perlu repot. Baiklah, Pak Cole. Kami di sini karena dengar Nathan sudah kembali, jadi kami ingin berkunjung. Ya. Masuk akal. Kalian sudah lama tidak bertemu. Semoga obrolan Anda menyenangkan. Nathan. Teman-temanmu di sini untuk menemuimu. Sapa mereka. Sekelompok orang pelin-pelan, tak perlu menyapa mereka. Kita tidak bicara selama 5 tahun. Tuan-tuan muda terhormat. Kenapa tiba-tiba menyusul? Oh Nathan, jangan berkata begitu. Kami tak pantas jadi tuan muda di depanmu. Benar, sejak Anda mengambil alih grup Cole dan mengguncang dunia bisnis 5 tahun lalu, kami setia mengikuti Anda. Sekarang kami tahu Anda akan kembali memimpin grup Cole lagi, dan Anda akan menikah besok, jadi kami siapkan makan di Hotel Glory. Kami ingin ucapkan selamat Anda dan istri. Sebelumnya, Anda tahu banyak hal. Tapi saya paling benci orang plein-plein seperti Anda. Karena Anda pergi saat saya butuh Anda, saya tak perlu dukungan palsu. Pergi sekarang. Saya sibuk. jangan, Nathan. Anda tak bisa salahkan kami. Dulu Pak Cole melarang Anda. Kami tak berani melawannya. Lagi pula, kami sudah membantu Anda selama ini. Apa? Bagaimana Anda membantu saya? Tentu. Bantuan apa yang kau berikan? Ayolah. Kami pelanggan tetapmu. Kami selalu membiarkanmu mengantar pesanan kami saat pesan antar. Jangan. Kami selalu memberimu ulasan bagus bintang 5. Baiklah, terima kasih untuk itu. Aula, Nathan. Kalian sudah berteman bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau berbicara pada mereka begini? Lagi pula, Kau tak bisa salahkan mereka. Mereka tak pernah menghubungimu karena aku yang minta.
Tim, Gary. Kalian bertiga bisa tunggu di restoran. Nanti Nathan temui kalian. Baik Tuan. Baiklah Nathan, kau harus datang. Kami sudah mengirim orang untuk mengundang istri. Ya, meskipun kau tak suka kami, kau harus datang bersama Fea, kan? Pergi sana. Sampai jumpa Tuan Cole. Dadah, sampai jumpa lagi, Nathan. Hei, apa kau benar-benar mau putus dengan tim dan teman-temanmu? Mereka hanya sekumpulan plan. Mereka menghindariku 5 tahun. Aku tak butuh teman seperti itu. Mereka tak penting bagiku. Hei, jangan bicara begitu. Tak apa jika kau tak suka tim dan yang lain. Tapi I am Marika. Dulu berjuang bersamaku saat kami memulai bisnis. Mereka Taipan bisnis di Cloud City, bahkan di East State. Dengan dukungan mereka, akan jauh lebih mudah bagimu mengambil alih bisnis keluarga dan melakukan reformasi. Baiklah. Karena kau bilang begitu, aku akan ke sana malam ini. Biar aku bersiap. Sudah kuduga. Kecantikanku begitu memukau, hingga tak satupun pria menolak. Fia, mulai besok, kamu jadi istri pria terkaya. Saat itu, keluarga Reyes dan Gwen akan jadi baru langkah thank you. Hahaha. Tenengla. Fia Su, kamu harus tenang. Jangan leret dalam person. Bagaimana jika Pak Cole hanya bercanda lewat telepon? Bagaimana kalau dia tidak serius? Hello, apa Anda Nona Fea Su? Saya menjemput Anda ke pesta, atas perintah Tuan Tim Shields. Tim Shields. Maksudmu, Putra Colin Shields, Kepala 3, keluarga pendiri Cole Group? Benar. Selain Pak Shields, Tuan Gary Channing dan Jim Sharp juga hadir. Keduanya adalah putra pendiri Cole Group. Masing-masing punya aset miliaran dolar. Mereka selalu dekat dengan Tuan Nathan Cole, Marika Denggetia, dan Nona Su akan menikah besok. Lalu mengadakan pesta khusus untuk ucapan selamat. Maksudmu, Pak Cole juga akan hadir? Ya. Hudengar, 3 putra pemilik dekat Pak Cole. Kalau mereka tak aku jadi pengantinnya besok, berarti Pak Cole tidak berbohong padaku. Dia serius. Bisakah Anda tunggu sebentar? Aku berganti baju dulu, segera kembali. En grec. Ini seharusnya kota itu yang plan memesan. Permisi, bisa tolong tahan pintunya? Tentu. Hahaha. Hei. Itu tadi. Sial. Orang bodoh ini. Tidak tahu kalau Fea dan aku sudah bercerai. Mereka pasti salah sangka. Fea adalah pengantin besok dan mengundangnya jika mereka membocorkannya malam ini. Pertunjukanku besok akan sia-sia. HI, pelayant. Berhenti di sana, tuangkan teh untukku. Nona Seu, selamat. Setelah besok, kau akan jadi istri Tuan Cole. Saat itu, kau akan berbagi warisan keluarga bernilai miliaran dengannya. Begitu banyak wanita akan IRI padamu. Terima kasih, Tuan Shields. Ngomong-ngomong, Tuan Shields. Kenapa Tuan Cole bilang uncle? Dia seharusnya segera di sini. Haruskah aku menelepon? Saya, Hannes. Nathan. Kenapa kau di sini? Aku bekerja sebagai pelayan untuk menambah uang. Tuan Muda. Silakan nikmati hidangan. Verita Ujika ada perlu. Haha, jangan bicara yang tak pantas. Paham? Ya, baik. Silakan, nikmati. Tentu, Tuan Muda. Mohon maaf. APA, apa yang terjadi? Nathan berhenti mengantar makanan dan jadi pelayan? Kau tak tahu apa-apa. Cupid here. Nona Su belum tahu kalau Nathan adalah pewaris Joles. Dia ingin mengejutkannya di pernikahan besok dan mengungkap identitasnya. Itulah mengapa Nathan pura-pura menjadi pelayan. Dia pasti memperingatkan kita agar tidak mengungkap caranya yang sebenarnya. Oh, masuk akal. Ayo makan. Sudahlah, sini. Lupakan saja mereka. Nathan, berhenti di situ. Ada apa perlu? Aku tak tahu kenapa kau datang ke sini, tapi kuperingatkan kau. Jangan pamerkan hubunganmu denganku. Jangan nodai reputasiku di luar. Jika kau ganggu pernikahanku, ku takkan membiarkan. Aku tak mau orang tahu kalau mantan suamiku adalah pria tak berguna yang jadi pengantar atau pelayan. Jangan khawatir. Bagiku, Ubengang kita berdua. juga jadi masalah. Aku benci itu sampai takkan kubicarakan. Sebentar lagi, kau akan tahu siapa diriku sebenarnya. Halo? Nathan, jangan khawatir. Kami semua mengerti apa maksudmu barusan. Kami tidak memberitahu Fia tentang identitasmu. Kamu tidak terlalu bodoh. TAPI, kamu mengesankan. Sudah 5 tahun menikah. Dan dia tidak pernah tahu kamu pewaris keluarga Cole. Aku penasaran bagaimana dia akan bereaksi saat dia mengetahui statusmu sebenarnya besok. Ya. Aku juga. Di sini kami memberitahu leluhur tentang acara keluarga saat berkumpul di depan roh leluhur. Kami membawa kabar baik di saat baik ini bahwa keluarga akan bertambah. Kami takkan pernah lupa budi leluhur, maka kami persembahkan kurban sebagai tanda ingat. Kami tembakkan senjata menyebarkan kabar dan mendoakan keluarga panjang umur dan makmur.
Waktunya tiba, tembakkan senjatanya. Nathan Cole, Chuchu Terchua. Harus bersujud 10 kali. Nenek, Saya akan menikah hari ini. Sebagai cucu keluarga Cole. Sekarang resmi. Kamu sudah melihat pengantinnya. Kau yang memilihnya. Sendiri malam itu. Tuan Muda. waktunya tiba. Kau harus pergi. Ayo kita pergi. Mulai pertunjukannya. Dimulé. Saat yang tepat, tembakan meriam, lalu berangkat. Ayah, jam berapa sekarang? Kenapa mobil pengantin belum datang menjemput? Dasar gadis kecil. Mobilnya baru saja akan berangkat saat ini. Masih di jalan. Tunggu sebentar lagi. Hai, ngomong-ngomong. Zifia itu, bukankah dia pendamping pengantinmu? Kenapa dia belum muncul? Aku baru saja menelepon, tapi dia tak jawab. Akan ku telepon lagi. Karen, maafkan aku. Malam ini, aku harus jadi bintang utamanya. Aku harus jadi satu-satunya yang menikah dengan Tuan Cole. Sudah selesai, Nona. Kita bisa berangkat sekarang. Jangan buru-buru. Mari kita tunggu lagi. Kita akan berangkat saat pertunjukannya dimulai. Lagi pula. Penggantian yang sebenarnya. Seharusnya muncul di puncak acara. Kan? Anna, kenapa Fea belum muncul? Dan dia tidak mengangkat teleponku juga. Mungkin dia sibuk membantu para Gwen. Sudahlah, ayo masuk duluan. Upacaranya akan segera dimulai. Oak. Selama ini, kita membaca kisah romantis dari buku-buku. Itu sebabnya pengantin pria kita selalu bermimpi untuk memberikan pernikahan romantis kepada pujaan hatinya setelah ia dewasa. Dan hari ini adalah hari saat mimpinya terwujud. Sekarang, silakan lihat ke depan dan fokuskan pandangan ke panggung. Mari sambut pengantin pria hari ini ke panggung dengan tepuk tangan. Tuan Cole. Jadi inilah tuan muda dari keluarga Cole. Sungguh sosok yang mengesankan. Ia memakai topeng. Tapi aku masih bisa merasakan martabat dan kebanggaannya. Itulah warisan kekayaan lama. Kita masa jauh dari mereka. Sejauh apapun kita, sentimennya tuking kita di bawah rahmat Sinta. Mari kita saksikan momen ini, kebahagiaan dan romantis. Sekarang, mari sambut sang pengantin wanita ke panggung. Itu nona muda dari keluarga Gwen. Hei, kau sangat beruntung. Putra keluarga terkaya akan jadi menantu. Karena keluarga Cole adalah penguasa Cloud City, keluarga Gwen akan bergabung dengan keluarga kerajaan. Terima kasih sudah mengatakannya, Tuan Gwen. Saat Anda bergabung dengan kalangan atas, jangan lupakan saudara-saudaramu. Jangan khawatir, Tuan Han. Setelah putri saya menikah dengan keluarga Cole, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat mereka berinvestasi 10 miliar di grup Anda. Bagus sekali, bagus sekali. Terima kasih banyak. Sang pengantin wanita, apakah Anda rela menghabiskan sisa hidup dengan pria ini di masa suka dan duka sebagai istrinya? Ya, saya bersedia. Tuan Cole, apakah Anda rela menghabiskan sisa hidup merawat wanita di hadapan Anda dan mencintainya seumur hidup? Saya tidak bersedia. Tuan Cole, apa yang terjadi? Ajaran leluhur keluarga Cole mengajarkan saya untuk menikahi wanita baik. Namun, Karen Gwen, putri keluarga Gwen, Bercy Fakejam. tidak bermoral Sont bons. dan tidak setia. Dia tidak pantas menjadi istri. Oleh karena itu, Diadapant semi peu non ton. saya nyatakan pertunangan ini Keluarga Kolakan. membatalkan pernikahan ini. Apa yang terjadi sekarang? Upacara pernikahan jadi upacara pembatalan. Apakah pernikahan akan berlanjut? Tentu saja akan. Hanya saja, dia bukan pengantinnya. Karena saya akan. Tentu saja akan. Hanya saja, dia bukan pengantinnya. Karena aku akan. Fia? Via, APA, pengantin lain. Apa-apaan ini? Siapa pengganti malam ini? Via, kau sedang apa? Apa kau tak mengerti? Akulah yang akan menikah dengan Tuan Cole hari ini. Karen, jangan salahkan aku. Aku tak bermaksud merebut suamimu. Tuan Cole yang memilihku. Fia Siu, kau berjanji menikah denganku.
Seseorang harus selalu bercita-cita lebih tinggi. Keluarga Han memang baik, tapi masih jauh di bawah keluarga Cole. Tuan Cole dari keluarga terkaya, dengan aset bernilai miliaran. Aku, Fea Su, pintar dan cantik. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Di seluruh negara bagian timur, hanya Tuan Cole yang layak jadi suamiku. Keluarga Han tak ada apa-apanya dibanding Tuan Cole. Tapi kau berjanji menikah denganku dan menghabiskan banyak uangku. Kakak, Jason, jangan buatku membencimu. Kau melakukannya dengan sukarela. Itu tak ada hubungannya dengan Kau. sebenarnya kau berani menggangguku. Setelah hari ini, aku akan jadi Nyonya Cole. Kau harus tahu konsekuensinya. Membuat Tuan Cole marah dan keluarga Cole. Tidak. Kau berbohong. Akulah calon istri Tuan Cole. Kenapa dia mau kamu, wanita bercerai? Aku berbohong? Kemen. Tuan Cole menelepon dan memberitahuku di telepon bahwa dia ingin aku jadi istrinya. Tuan Cole ada di sini. Kenapa tidak tanya dia langsung kalau tidak percaya padaku? Dia benar. Dia meneleponku kemarin dan bilang kamu, sahabatnya, tidak pantas untuk dan dia bersedia jadi calon istriku. Oke, baiklah. Fia, kau permainkan kami seperti orang bodoh. Apa kau tidak takut keluarga kami akan membalasmu? Fesu, kau bejenggen. Aku menganggapmu saudara, tapi kau merebut pria. Akan ada karma untukmu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Terserahlah. Setelah hari ini, aku akan jadi Nyonya Cole. Saat itu, keluarga Gwen dan keluarga Hans akan menjadi batu pijakan. Fea, kau bejenggen. Kau. Dasar jalan. Lepaskan aku. Tuan Cole, karena masalah teratasi, bisakah kita lanjutkan pernikahan? Tentu. Tapi sebelumnya, apa kau tidak ingin tahu siapa aku? Bukankah kau pewaris keluarga terkaya, Tuan Cole dari keluarga Cole? Ya, aku Cole. Tapi. Aku Nathan Cole. Nathan, kenapa kau di sini? Nathan. Nathan, kenapa kamu di sini? Di mana Tuan Cole? Di mana suamiku? Di mana Tuan Muda? Dan pewaris keluarga Cole? Dasar bejenggen. Apa yang kamu lakukan padanya? Saya Tuan Muda Cole. Tuan Muda Cole itu saya. Omong kosong. Kamu tidak lebih dari seorang penjahat tak berguna. Tuan Cole terpandang dan kaya. Sedangkan kamu hanya anjing terlantar di jalanan. Beraninya kamu mengaku Tuan Cole, kamu tidak pantas. Apa yang terjadi? Apakah dia Tuan Cole Tapuket? Apakah dia palsu? Tuan muda keluarga Cole selalu menjadi sosok misterius. Tidak banyak yang pernah bertemu langsung. Tuan Cole. Nyonya Cole, apa yang terjadi? Saya manajer umum Silver Hotel. Saya yang mengurus pernikahan Anda. Jika ada yang membuat masalah di pernikahan, mohon beritahu saya. Tuan Wall, Anda datang di waktu yang tepat. Pria ini mengaku sebagai Tuan Cole. Dia hanyalah pengantar makanan. Jika Anda tidak percaya, tanya saja mereka. Mereka bisa bersaksi untuk saya. Dia hanyalah pengecut miskin. Dia pasti mengkilik. Tuan muda yang asli. Dasar bejenggen. Kamu mengaku sebagai Tuan Cole. Sekarang masuk akal. Tuan Cole dan saya bertunangan atas restu orang tua kami. Mengapa dia membatalkan pertunangan? Sekarang saya mengerti, kamulah yang merusak pernikahan saya. Tuan Cole, dia benar. Pengecut ini adalah pengantar makanan. Dia bukan Tuan Cole. Dia berbohong pada kita dan mengacaukan pernikahan Tuan Cole. Jangan biarkan dia lolos. Benarkah begitu? Mereka benar. Sibilo Marini. Saya dulu pengantar makanan. Sayel, dia adalah pengantar makanan. Ada dua pengantin wanita dan pengantin prianya palsu. Di mana Tuan Cole yang asli? Apakah dia diculik? Brengsek, kau terlalu berani. Beraninya kau mengacaukan pernikahan. Dengan menyamar sebagai Tuan Cole, ini akan menjadi akhirmu. Sekarang, karena Tuan Cole belum tiba, katakan sejujurnya padaku, di mana Tuan Cole yang asli? Sudah kubilang, aku Tuan Cole. Baiklah, kau sangat keras kepala. Jika begitu, aku tidak punya kata lain. Penjaga. Bawa dia keluar dan pukuli dia. Pukuli dia sampai mengaku. Hentikan. Tim Shields, putra Colin Shields, pemimpin dari 3 keluarga grup Cole. Hanan Grup Cole memiliki aset bernilai triliunan. Keluarga Cole memiliki separuhnya dan separuh sisanya dimiliki oleh Shields, Channings, dan Gwens. Hanya Merkala yang bisa menantang keluarga Cole. Teratama Colin Shields. Dia adalah pemimpin ketiganya dalam dunia bisnis kota awan. Dia adalah Taipanya, berada tepat di bawah Zack Cole. Mr. Shields ada di sini. Akermu telah tiba. Mr. Shields adalah teman Mr. Cole. Kau meniru Tuan Cole dan mengacaukan pernikahan. Mr. Shields takkan melepaskanmu dengan mudah. Tunggulah kehancuranmu. Mr. Shields, Anda datang di saat yang tepat. Orang ini terlalu arogan. Dia memakai topeng. Dan berpura-pura jadi Tuan Cole mengacaukan akara. Saya sudah memerintahkan agar kakinya dipatahkan. Dan agar dia dikirim ke keluarga Cole. Beraninya kau telah melampaui batasmu. Bodohnya kau. Edward Wall, kau sangat berani. Kau tahu siapa dia? Perlu tut dan minta maaf. Aku tak peduli siapa dia. Yang ku tahu hanya Allah. Hari ini Tuan Cole akan menikah. Tuan Cole memilih mengadakan pernikahan di hotelku. Itu berarti dia mempercayaiku. Aku harus bertanggung jawab. Pria ini berpura-pura jadi Tuan Cole dan mengacaukan pernikahan. Jadi dia harus dihukum. Bagaimana jika aku tak setuju? Mr. Shields, kalau begitu aku harus menyinggungmu. Tim Shields, Anda tidak cukup untuk melindunginya. Bagaimana denganku? Gary Channing, putra Louis Channing, pendiri grup Channing. Dan aku, putra John Sharp, pendiri grup Sharp. Para putra para pendiri telah hadir. Sungguh pemandangan yang luar biasa.
Aku ingin tahu siapa pengantar makanan ini. Mengapa putra dari 3 pendiri terkemuka melindunginya dengan risiko menyinggung Cole? Tuan-tuan muda, saya tahu, kalian semua punya latar belakang dan kekuatan besar. Orang biasa tak berani menyinggung Anda. Namun hari ini, saya berani berkata bahwa kalian bertiga, anak-anak, tidak cukup kuat untuk melindunginya. Anak-anak tidak dapat melindungi dia. Bagaimana dengan 3 orang tua kita? Colin Shields, kepala dari keluarga Shields, Louis Channing, kepala keluarga Channing, dan John Sharp, kepala keluarga Sharp. Mengapa ada di sini? Oh my. 3 T. Jones dari Cole Group, ayah pendiri, semua ada di sini. Damn, siapa ya pria ini? Tidak hanya 3 tamu bangsawan muda bersama dia. Bahkan 3 T. Jones dari Cole Group berdampingan juga. Apakah dia benar-benar The Young Master of the Coles? Tidak Kara. Mengapa ahli sihir keluarga yang kaya mengirimkan makanan untuk hidup? Colin Shields ucapan selamat atas keponakan saya Nathan Cole. Dan menghadirkan sepasang naga emas dan phoenix. Semoga Anda bahagia pernikahan. John Sharp of the Sharp family. Menghadirkan mutiara malam berkualitas. Louis Channing of the Channels. Menghadirkan banteng emas. Dan berharap Anda hidup bahagia menikah. Oh Tuhan. The Three Tycoons. Mengirimkan hadiah semoga ini pria bahagia pernikahan dan disebut sebagai Nepla. Bisakah dia benar-benar jadi anak pemimpin Coles? Apa caranya? Saya selalu melihat pada suami Fea, bagaimana pria bisa menyukainya. Jadilah pemimpin muda dari Coles. This can TV. Terjadi kesalahan. Nathan Cole hanya merupakan wonder. Rekan kerja yang memberikan makanan untuk hidup. Ada pauper yang saya tinggalkan. Bagaimana dia bisa menjadi penguasa muda dari Coles? Tidak, sesuatu yang harus salah. Mereka telah membuat kesalahan. Saya adalah ayah. Apa saya salah? Mereka keliru. Saya ayahnya. Apakah saya juga keliru? Ini Zack Cole, kepala keluarga Coles, pendiri Cole Group. Dia memang tuan muda. Apa yang telah kulakukan? Putra saya Nathan selalu tidak menonjolkan diri, hanya sedikit yang tahu identitasnya. Oleh karena itu, saya bisa memaafkan mereka yang mempertanyakan identitasnya. Namun mulai sekarang, jika ada yang berani mempertanyakan identitasnya sebagai pewaris keluarga Coles dan menyinggung perasaannya, saya tidak akan mentolerirnya. Terutama para karyawan Cole Group. Kalian harus ingat wajahnya, karena mulai hari ini, putra saya Nathan akan memimpin Cole Group. Dia bertanggung jawab atas 300.000 karyawan, dan aset Cole Group senilai triliunan. Dia benar-benar Tuan Muda Coles. Aku bertengkar dengan Tuan Cole soal wanita. Bagaimana bisa? Pria yang selalu ingin kunikahi adalah mantan suami Fea. Pria yang selalu kupandang rendah. Kenapa? Mengapa Tuhan mempermainkanku seperti ini? Tidak, ini seharusnya tidak begitu. Tidak seharusnya berakhir begini. Kau tidak percaya bahwa aku Tuan Cole. Bagaimana sekarang? Percaya padaku sekarang? Nathan, kenapa? Kenapa kau tak bilang lebih dulu? Seharusnya kau cerita pada kau tahukan. Kalau kau beri tahu aku akan lebih baik pada saat nenekmu sakit. Aku takkan meninggalkannya sendirian dan takkan meninggalkanmu. Cucup. Feyasu. Apa itu cinta? Bajimu. Apa itu pernikahan? Ini bisnis. Pertu Caranque Pentingan. Aku menukar uangku untuk cintamu yang palsu. Fea, dengarkan aku. Sejak awal mula, Kita tak pernah menginginkan hal yang sama. Yang kuinginkan, seseorang yang mencintaiku apa adanya sebagai Nathan Cole. Seseorang yang bisa duduk di belakang motorku. Dan tak memandangku rendah karena pengantar, atau menyebutku pecundang. Cinta yang kuinginkan murni dan tulus. Dan kau dibutakan oleh keserakahan. Yang kau mau hanya uang dan ketenaran. Hari ini, kau akan mengikutiku karena aku tuan muda. Besok, kau akan meninggalkan karena aku pengantar makanan. comment Gigican. Anehnya, dulu, aku membangkang ayah dan mengkhianati keluarga. Demi wanita ja assez pertimu. Dan mengantar makanan selama 5 tahun. Seharusnya aku tahu siapa dirimu dan menceraikanmu. Sayang, kumohon, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kita akan hidup bersama seperti dulu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku takkan mengecewakanmu kali ini. Beri kau kesempatan? Lalu bagaimana dengan nenekku? Bisakah dia mendapat kesempatan kedua dan hidup kembali? Aku mengerti. Kau menjebakku. Kau sengaja bilang akan menikahiku dan memintaku datang dengan gaun pengantin. Agar kau bisa membalas dendam pada bersembunyi di balik topeng. Tepat sekali. Kematian nenek salahmu. Qu'ont dit comme. Aku hanya ingin sahabat, kekasih, dan semua orang tahu sifat aslimu. Tuan Cole. Aku tahu aku salah, Tuan Cole. Itu salahnya. Wanita Jalong Fea itu menipuku. Dia bilang padaku, kau pikandang, Fila Yang, menyesatkanku. Aku tak bermaksud saat menyinggung. Aku sungguh ingin menikahi Tolong Jangan batalkan tenengan. Ayo lanjutkan pernikahan ya, Fila Yang. Membunuh nenekmu. Kau tak bisa membenciku hanya karena aku sahabatnya. Aku memohon pada nikahi aku tolong. Aku berbeda dari wanita ini. Aku akan menjagamu dengan baik. Aku akan jadi istri baik. Aku akan tulus pada. Menikahimu? Bagaimana mungkin aku masih menikahimu? Karena kau bisa bersahabat dengan Fea. Kau tak beda dengannya. Qu'au tu sombre. Dan menjijikan seperti dia. Tuan Cole, aku beda darinya. Sampah, aku bukan. Nyako. Jangan halangi aku menikahi istri. Tuan Cole. Beberapa gangguan kecil muncul barusan.
Tapi begitulah hidup, bukan? Hidup tak selalu mulus, namun badai pasti berlalu. Pelangi datang. Sekarang, mari bertepuk tangan, menyambut pengantin asli. Queen. Nenek menitipkan ini untuk... Sekarang, aku pasangkan langsung padamu. Mulai saat ini, Anda adalah istri. Dari Q, Nathan Cole. Anda satu-satunya nyonya dari keluarga Cole. Bro, cium dong. Ayo, sayang, sayang. Tuan Cole, mohon tunggu sebentar. Tuan Cole, Putraku yang nakal membuat Anda kesal. Ini salah saya tidak mendidiknya dengan baik. Saya sengaja membawanya ke sini untuk meminta maaf pada Anda. Berlutut, anak nakal. minta maaf. Anak nakal, kau benar-benar ingin menghancurkan seluruh keluarga kita? Nathan, maafkan saya. Sebelumnya saya buta. Saya minta maaf pada Anda. Tunggu sebentar, Tuan Cole. Putra saya sebelumnya buta. Tolong tunjukkan belas kasih, dan jangan menganggapnya serius. Saya bersumpah akan mendidiknya baik saat kita sampai di rumah. Tapi saya harap ini tidak akan memengaruhi kemitraan kita. Semua karyawan di grup saya sedang menunggu investasi Anda. Jangan tunggu lagi, saya sudah perintahkan untuk membatalkannya. Tuan Cole, Anda tidak bisa membatalkannya. Investasi ini sangat penting bagi grup kami. Dan kami butuh ini untuk keluar dari masalah. Tolonglah. Ayo pergi. Tuan Cole, Tolong beri kami kesempatan lagi. dasar kau anak neko. Lihat apa yang telah kau lakukan. Keluarga Han akan hancur karenamu. Aya, kenapa Aya di sini? Lanjutkan saja urusanmu, aku lihat-lihat saja. Baiklah, si la camp du duc, Seiya akan tanjo document ini. NAK. Saya dengar Bright Group dari ibu kota menawarkan kami proyek energi baru yang ingin dikembangkan bersama kami. Saya rasa ini peluang bagus. Bright Group termasuk 10 besar grup domestik dengan kekuatan solid dan saya kenal pendirinya, teman saya bertahun-tahun. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya, saya sudah riset tentang proyek ini. Mereka tawarkan kerjasama. Tapi minta 100 miliar sebagai investasi di muka. Mari kesampingkan proyek ini dan fokus pada perusahaannya. Ini investigasi Bright Group. Sebaiknya kau periksa. Ini info terbaru yang kudapat dari koneksi. Disebutkan Bright Group. Meski tampak mewah di luar, sebenarnya hancur di dalam. Terutama karena baru-baru ini ekspansi buta di luar negeri. Kini mereka terlilit utang yang mencapai ratusan miliar. Terlebih lagi, mereka terlibat banyak gugatan internasional. Jadi, saya rasa Bright Group diambang kebangkrutan. Di permukaan, Mereka ingin kerjasama, tapi sebenarnya ini hanya trik agar mereka menipu kita dari investasi kita untuk menutupi kerugian. Jika kita setuju bekerja sama, kita bisa kehilangan semua investasi. Brengsek itu, beraninya dia menipuku. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Sepertinya, ayahmu sudah terlalu tua. Berkat kamu, atau grup kita, akan sangat menderita. Ayah, jangan berkata begitu. Ayah masih sangat kuat. Jangan memujiku. Aku tahu di hatiku, kalau soal bisnis, kau lebih cakap dariku. Mulai sekarang, Aku takkan ikut kempa urusan perusahaan. Kau pimpin sekarang. terima kasih atas kepercayaanmu. Jangan terlalu sombong. Bagaimanapun, Aku masih pimpin keluarga. Queen bilang padaku bahwa kau belum berkunjung ke mertua sejak pernikahan. ayah mertua Bahkan meneleponku. Dia memintamu untuk libur besok. Dia menyiapkan perjamuan di Cloud Hotel. untuk menjamu Anda, menantu baru. Jadi, besok kau tak kemana-mana, kecuali hadir perjamuan bertemu mertua. Tentu, saya ikuti pengaturanmu. Kakak Ipar. Lydia, kenapa kau di sini? Kau bingung? Bukankah Kak Fea mengundang kita makan? Kakakku, adikku, kakak iparku, orang tuaku dan kakekku, semua di sini. Meminjam uang? un tu pas? Kau tidak tahu? Katanya, Kak Fea berhasil mengenal seseorang dari Bright Group dan diizinkan berinvestasi dalam proyek energi baru yang sedang mereka kembangkan. Yang dijanjikan untung. Jadi dia meminjam uang kemana-mana kira-kira ini. Ayo, bahkan menjual rumah tua mereka dan saudara-saudaraku juga mengambil semua tabungan hidup mereka. Bagaimana dengan kakek? Apakah dia juga berinvestasi? Dia menggadaikan rumah tua ke bank senilai 1 juta. Bagaimana bisa dia begitu bingung? Hei Ipar, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Ngomong-ngomong, di mana kakakku? Bukankah dia datang bersamamu? Sebenarnya, kami punya. Baiklah Ipar, aku tahu itu. Dia pasti memarahimu lagi karena menjadi kurir makanan yang tidak membawa rezeki, tapi membuatnya malu.
Dia terlalu mementingkan citra. Menurutku kau pria baik. Kau perhatian. Dan menjaga kakakku dengan baik. Aku harap aku bisa menikahi orang sepertimu. Bukankah aku miskin dan akan mempermalukanmu sebagai kurir? Kok bisa? Aku tidak apa-apa asalkan cukup uang belanja. Kau adalah ipar anggota keluarga. Dengan aku dan kakek di sini, tak ada yang berani menolak. Masuk saja bersamaku, ipar. Lihat. Bukankah ini bunga kebanggaan perusahaan kita, Lydia Sue? Bukankah biasanya kau begitu menjaga jarak? Kau menolak kencan buta yang kami atur untukmu dengan bilang kau bebas dari keinginan duniawi. Ternyata, kau sebenarnya tak bisa hidup tanpa pria. Ya Tuhan, dia bahkan sudah menikah. Ayolah, Lydia. Apa kajalah kau menolak kakak iparku? Pria lajang yang baik, tapi malah menggoda pria beristri. Dan jadi sepenuh. Jangan bicara ngawur, Annie. Dia kakak iparku. Wow, itu lebih menarik. Wanita angkuh menggoda kakak iparnya. Menurutmu akan jadi viral. Jika kubagikan berita ini di kantor, kau. HEI. Kobika Mazala di sini? Memangnya kenapa kalau iya? Suamiku ada di sini. Berani kau memukulku? Kakak ipar lepaskan saja. Suaminya adalah direktur di Cole Group. Dia selalu sombong dan sok kuasa. Tapi tak ada yang berani melawan. Karena kekuasaan dan pengaruh mereka. Ayo. Pukul aku. Berani kau? Bukankah kau cukup angku tadi? Dasar anak inggusan miskin. Berani-beraninya kau angku di depanku, jika kau tak ingin mati. Berlutut dan minta maaf pada istriku sekarang. Kalau tidak, kau akan sengsara. Apa kau benar direktur di Cole Group? Perlu Anda ketahui, saya wakil manajer Departemen Penjualan dari Geely Limited, anak perusahaan grup Cole. Nama saya Andy Duncan. Bos saya, Tim Shields, adalah saudara angkat Tuan Cole. Jika Anda menyinggung saya, berarti menyinggung Tuan Shields dan Tuan Cole. Saya punya banyak cara membuat Anda. Mimohon kematian. Seiya Iromangapa Seiya Kinalonda. Ternyata dia hanya wakil manajer di anak perusahaan. Terus kenapa? Wakil manajer juga seorang manajer. Kamu pikir siapa diri meremehkan suamiku? Perlu Anda ketahui. Saya CEO grup Cole. Atasan dari atasan. Omong kosong. Anda menganggap saya bodoh? Lydia, lihat pria yang kau pilih. Dia berani bicara apa saja. Jaga ucapanmu, ipar. Grup Cole terlalu kuat. Kau bisa kena masalah. Biar saja. Serahkan padaku. Jika Anda tidak percaya Seiya, Anda bisa menelepon Tim untuk memastikannya. Saya bukan orang bodoh. Tuan Shields punya banyak urusan. Jika saya mengganggunya dengan masalah sepele, Bukankah saya menyusahkan diri? Baiklah. Kalau begitu, saya akan meneleponnya untuk Anda. Tim, Anda punya 3 menit. Datang ke Cloud Hotel dan disiplinkan pegawaimu. Cepat katakan. Anda punya 3 menit. ke Cloud Hotel. Dan disiplinkan karyawanmu. Bro, Ada APA? Jangan lupa pakaianmu, Tuan Shields. Tuan Shields, ada perlu apa kemari? Kenapa Anda berpakaian begini? Hello, Tuan Shields. Saya istri Annie. Nama saya. Enyala. Bro, baiklah. Ada yang bisa kubantu? Tim Shields, Anda. Apakah itu karyawan Anda? Beraninya kau. Kamu pikir dirimu siapa? Memanggil Tuan Shields. Dengan nama lengkapnya? Tutup mulutmu, dasar bodoh. Kau mau membunuhku? Bro, dia tidak tahu diri. Akan kubuat dia minta maaf pada dan menangguhkannya dari tugas untuk refleksi. Tim. Kurasa justru Andalah yang perlu merenungkan diri. Beginikah caramu mengelola perusahaan, merekrut sekelompok sampah, tetap di rumah dan renungkan diri Anda setengah tahun? Tunggu bro. Saya. Hai bro. Tuan Shields. Apakah dia? Sungguh, Tuan Cole? Presiden kau, bejinggit dasar bodoh. Beraninya kau menghina CEO. Aku benar-benar dalam masalah karenamu. Kau tak perlu datang bekerja hari ini. Tidak, jangan pernah datang lagi. Kakak ipar. Orang bernama Tim tampak sangat takut padamu. Kau kenal dia? Ya, Seiya C40 CEO Cole Group. Ayahnya saja harus patuh pada apalagi Tim. Cukup, kakak ipar. Jangan bercanda. Tahukah kamu seberapa kuat? Cole Group ITU, perusahaan teratas East State, bernilai triliunan. Bahkan pemerintah Cloud City harus meminjam uang dari mereka untuk bayar gaji saat kehabisan dana. Kalau kau CEO dari kekuatan sebesar itu, bagaimana kau menikahi adikku? Kekek. Kakak. Nathan. Camarilla. Sudah lama tidak bertemu. Sudah lama, kakek. Oh ya, Kamu naik duluan. Aku akan menemui setelah urusanku selesai. Kamu mau antar makanan? Izin saja hari ini, dan makan bersama kakek. Kekek. Jangan khawatir, aku akan menjaga. Fea tidak akan berani. Memorahano. Baiklah. Lydia, naiklah ke atas bersama kakek. Aku perlu bicara dengan kakak ipar. Baiklah, kalau begitu sepatlah. Ayo Kakek belum tahu soal perceraian kita. Aku akan memberitahunya nanti. Untuk makan malamnya, karena dia bersikeras, maka ikutlah sebentar. Demi dia. ok.
Kakak, kenapa kau bawa pecundang itu? Kakak, kenapa kamu bawa pecundang itu? Tepat sekali. Ini Hotel Bintang 7. Akan menurunkan status kita jika kita duduk di meja yang sama dengan kurir makanan. Tidak ada tempat duduk untuknya. Minta dia pergi. Kakak, tutup mulutmu. Nathan, kemari dan duduk di sampingku. Kakek, kenapa kakek selalu membelanya? Dia hanya pecundang pengantar makanan. Aku tidak tahu kenapa kakek dekat dengannya. Kamu cukup tidak tahu malu duduk di sini. Untuk acara ini, kakak iparmu yang tertua menyiapkan ginseng 100 tahun senilai 200.000 untuk kakek. Karena kakek sangat menyayangimu, apa yang sudah kamu siapkan untuknya? Apa kamu datang dengan tangan kosong? Dasar tidak tahu terima kasih. Kamu tidak pantas disayanginya. Kakak, sudahlah. Nathan, jangan diambil hati. Kakek tidak perlu hadiah apapun. Kakek, aku datang terburu, jadi aku tidak menyiapkannya. Bagaimana dengan ini? Aku baru saja dapat cincin jempol giok ini. Aku berikan untuk kakek. Ini hanya cincin jempol dari pinggir jalan. Berani sekali kau beri sampah itu pada kakek? Van Jenggan. Berninya kau. Jangan iba ayah. Itu hanya barang rongsokan. Karena cucumu sudah menghancurkannya, ya sudah lupakan saja. Duduklah. Ayah, ibu, kakek, putri dan menantu kesayanganku. Mari silakan duduk. Ini adalah dengan tekstur murni dan berkilauan cerah. Ini adalah cincin jempol giok hijau kelas atas. Harganya setidaknya 10 juta. Kok bisa rusak? Harganya pantas. Setidaknya 10 juta. Kok bisa rusak? Kakak Kipar. Apakah benar-benar semahal itu? Tentu saja. Saya sudah puluhan tahun main giok, saya tidak pernah salah nilai. Saya heran siapa yang begitu bodoh, menghancurkan harta karun seperti itu. Karena sudah rusak, artinya kita tidak berjodoh memilikinya. Ayo, menantu. Silakan duduk. Sekarang semua sudah hadir. Karena kita di sini untuk urusan, ucapkan beberapa kata untuk semua. Baiklah, pertama, saya ingin berterima kasih. Kakek menggadaikan rumah tua itu. Ayah dan ibu menjual rumah demi saya. Fan dan kakak ipar juga memberi semua tabungan mereka. Begitulah saya mendapatkan 10 juta. Tapi jangan khawatir, saya janji Anda akan mendapatkan kembali investasi dalam setahun. Dan untung 10 kali lipat dalam 3 tahun. Fia, kenapa kamu begitu yakin? Karena ini grup terak dari ibu kota yang memimpin proyek ini. Ini salah satu 10 perusahaan domestik teratas yang nilai pasarnya 2 kali lipat grup Cole saat jayanya. Baik Soul Warezen maupun kekuatan, grup Cole tidak sebanding. Sekarang karena kita berinvestasi dengan grup terak, keuntungan dan imbal hasilnya tak terhingga. Keluarga Su pasti akan menjadi keluarga bangsawan di kota awan dalam 10 tahun. Bagus. Hebat sekali, Fea. Kakak iparmu dan aku memutuskan menambah investasi 5 juta. Aku tambah investasi 100.000. Dan saya investasi lagi 30.000. Bagus kalau kau punya ambisi. Namun prasyaratnya adalah kau harus punya kemampuan sepadan. Jika tidak, kau hanya akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Apa maksudmu? Kau meragukan kemampuanku? Tidak, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Grup terang yang dia sebutkan terlihat glamor tapi sebenarnya diambang kebangkrutan. Ketua mereka, Brian Lee, sudah menipu dan menipu di mana-mana. Diam, Tuan Lee orang besar di ibu kota. Berani sekali kau menyinggungnya? Kak, ngapain buang-buang napas dengannya? Dia hanya takut kalau kau akan meninggalkannya saat keluarga Su kita menjadi kaya. Dia menggetak kita. Dasar bajingan. Kau tak berharap keluarga Su sejahtera. Hillier, pergi dari sini. Tidak ada tempat untukmu di sini. Pergi sana. Ayah, aku tahu kau ingin membela dia, tapi dia baru saja menyinggung orang besar di ibu kota. Jika kau terus membela dia, kau akan merusak masa depan cucumu. Yang Zera. Baiklah, aku pergi. Kakak Kipar, aku akan pergi bersamamu. Mari cari meja lain di bawah. Aku memintamu, keluar dari Hotel Awan. Hotel ini bukan milikmu. Kau tidak berhak melakukannya. Bagaimana denganku? Saya manajer lobi di sini. Apakah saya punya hak mengusirnya? Wait, baru terima pesanmu. Saya langsung datang. Kalau aku mengeluarkannya, kita teman lama, minum bareng. Ide bagus. Sebagai hotel bintang 7, Cloud Hotel hanya melayani tamu istimewa. Ada kurir menginap di sini. Hanya akan menurunkan standar kami dan merusak citra kami. Oleh karena itu, segera keluar dari hotel. Onda Menuru Seyaperji. Anda hanya manajer lobi biasa. Seyaragu Sondaleyak. Klaim yang cukup berani. Karena Anda tak hormat. Jangan selekan saya Kazar. Tolong, kemari, usir dia dari sini. Tunggu. Tuan Wallace, ada perlu APA ke sini? Dasar bodoh, berani-beraninya kau tak hormat Tuan Charlie? Tuan Charles, Nyonya dan Tuan Green. Sudah lama menunggu Anda. Silakan naik ke lantai atas untuk resepsi termegah oleh Cloud Hotel. Lydia. Ikut aku. Baiklah. Feya. Fuagat Kanlaji. Kepuazan Membawa Kebajian. Jangan mendambakan apapun di luar kemampuanmu. Proyek Bright Group sangat menggoda, tapi itu penipuan. Menurut investigasiku, kondisi finansial mereka tidak mampu menjalankan program sebesar itu. Jika kamu berinvestasi di sana, kemungkinan besar kamu akan kehilangan semua investasi. Sudah kukatakan semua yang ingin kukatakan, tapi terserah kamu. Kakek. Aku pergi.
Nathan, walaupun kau pewaris keluarga cool, jangan terlalu sombong. Aku pasti akan melampauimu cepat atau lambat. Via, Ada APA, Bu, jangan khawatir. Proyek ini akan berjalan lancar. Dan keluarga kita pasti akan melambang tinggi. Aku akan transfer uangnya sekarang. Transaksi berhasil. Via, apa kamu baru saja transfer semua uangnya? Itu semua yang kita punya. Cepat, dan hubungi Tuan Lee untuk konfirmasi. Baiklah. Kenapa dia tidak mengangkat teleponku? Mungkin dia sibuk. Fia, kita ditipu. Brian Lee baru saja kabur membawa uangnya. Bright Group itu bangkrut, sudah disegel, dan dinyatakan pilot. Bagaimana mungkin?